para ayuan, para paraga beksan menang karisma Eka Saputra kelas 8B, Nak Bagus Ahmad Java kelas 8B, Nak Bagus Rizky Dwi Kurniawan kelas 9A, Soho Nak Bagus Hafid Ikhwan 9A. Ikan tansah sirah abjad. Para pilenggah ingkang dadi hormat, menika pasukan pesan perang ingkang badhe katuraken dening Kedua Ayu Satwa kaliyan Kedua Ayu Dinda akhir-akhir sugeng angin sari mugi dados paklipun kali jenengan sadaya.
ada 4. Saya pikir perkembangannya luar biasa karena apa? Yang pertama, ini muridnya ada 770 saja. Insya Allah nanti setelah selesai hari Kamis, Mas Agus, Mas Wala sama Ibu harus membuktikan sehingga pada pagi hari ini sampai dengan insya Allah sore nanti kita bersama-sama dipertemukan di MTSN Negeri 4 Madune dalam rangka penilaian kinerja kepala madrasah Pahlawan. Salawat dan salam maka senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami rasa terkait dengan persiapan PKKM 4 tahunan bagi madrasah ini bukan hal yang baru, karena ini adalah PKKM 4 tahunan yang kedua kalinya. Dan organisasi tadi kan sudah ada tinggal ditambah lampiran keputusan kepala, ada ini orientasi tesnya, itu jadi SOP personalia. SOP personalia. Personalia adalah personalia proses izin dulu dan lebar berkaitan dengan tugas SKPPG penanganan siswa yang sampai bekerja pegawai misalnya ini belum tak teks ini SOP-nya dengan satu kata-kata. Oke, ini kan sudah banyak SOP-nya. Ada beberapa kata-kata yang terkait dengan masalah. Sesuai dengan aturan tersebut, menurut SOP yang dilakukan kerja Kementerian Agama itu sudah harus berbasis peta bisnis Kementerian Agama. Itu kan pernah ada sosialisasi penyusunan SOP itu tahun-tahunnya. Itu ciri-cirinya ada nomornya itu mora berapa urutannya. Mora berapa itu mana sudah ada mora titik berapa nomor berapa. Itu ada. Yang kedua, setiap SOP itu harus disahkan oleh kepala sangat atau kepala madrasah. Ini kan ada disahkan oleh kepala dan ada tangannya di stempelnya di maka ini madrasah sudah bagus. Prestasi yang dulu masih belum di plaster sekarang sudah dicat warna-warna kayak kantor KPU bagus tapi nah sing kesusu malah sampai ya. Ada berapa ribu? Nah, itu kan belum dibuatkan, ini hanya grup WA, grup Facebook. Dibuat ngisi Google Form, Pak. Disuruh ngisi Google Form, jadi profesinya apa, alamatnya di mana jelas. Nanti sewaktu-waktu butuh enak. Ya dibuat seperti ini, tapi diawali dari sana. Tracingnya itu dari sana. Jangan wis itu kan hanya 97 seharusnya semenjak ada ini coba dicek
Saya yakin alumni di sini ada yang orang sukses. Nah kalau banyak kemudian kalau dikonsolidasikan itu pasti akan memberikan kontribusi ke madrasah. Kalau dosen suruh ngisi lagi sini. Oke, J. Sudah nggak apa-apa, lengkap, sangat meyakinkan. 1.2.2 mampu dan terampil dalam membangun tim kerja yang efektif untuk mendapatkan produk kerja yang lebih unggul. Bahkan struktur organisasinya ada, SK-nya ada, tugas fungsi ada, monitoring ada. Guru sini aktif FGM nggak Bu? Salah Pak Goleng. Bisa ditunjukkan. Aktif FGM tidak gurunya? Aktif. Aktif. Ada SK-nya. Coba bisa ditunjukkan. Iya. Dicari. Ini apa ini? Coba lihat. Coba lihat monitoring. Pedoman monitoring. Yang dimonitoring apa saja Bu? Iya. Terus ka opo? Apa? Laporan MGP. Coba bisa bukakan. Laporan MGP. Ini berapa tempat MGP? Kalau FGD rumpun itu apa maksudnya? Oh, tidak kolektif semuanya. Itu pembinaan khusus rumpun. Sama Bumut tidak boleh kontrak-kontrakkan. Ada LCKH Oh, gimana lagi chatting-chattingan kamu? LCKH laporan campur kita saja. Pripun Pak Kaji? Oh, kirim-kirim. Belum. Pun nang tim itu lah. Baru jadi kemarin sore. Yang sampai kill seharian ada nggak? Ini laporan kita sudah 4 tahun. Yang tahunan ada nggak? Yang bulan, yang harian. Hari ini laporan LC. Ketemunya persiswa 2.500.000 itu mestinya harus menyesuaikan dari kebutuhan madrasah. Bahwa tahun ini madrasah kelihatannya mau bangun 5 RKB. 5 RKB itu butuhnya anggarannya berapa? Nah, kan bertahap 6 tahun dan tahun ini mau butuh berapa dulu? Karena ini kelihatannya tadi persiswanya dipukul rata dari kelas 7, 8, 9 kalau saya tadi melihat. Ya, nah itu jadi kalau disandingkan antara rencana tahunan dengan rencana komite yang disampaikan ke orang tua itu harus match. Nah ini apa namanya? Jadi pertanggungjawaban ke orang tua lebih jelas. Ya, saya rasa sudah baik pengelolaannya di sini, cuma lebih ada kesesuaian antara rencana yang diajukan oleh madrasah dengan yang nanti akan dipenuhi oleh komite. Itu jadi Pak Komite gitu, Bu. Ya, jadi harus ada kesesuaian. Yang dari komite juga kebutuhannya kira berapa? Ya, jadi tadi saya kok, ya, jadi saya rasa nanti perlu itu ya Pak ya. Oke, baik. Saya rasa sudah itu ke depan saja nanti. Oke, ke depan saja. Biar ada kesesuaian bahwa apa yang disampaikan ke orang tua itu memang sangat dibutuhkan oleh madrasah ini. Peruntukannya jelas, untuk apa saja jelas.
Kalau tadi bangunan akan diselesaikan dalam 6 tahun ke depan, maka 1 tahun itu butuh berapa, tahun kedua butuh berapa, 3 butuh berapa, 4 butuh berapa, sampai mungkin Pak Mahmudin sudah lokasi dari MKS ini. Itu ya Pak ya. Jadi memang komite itu riskan, ya. Walaupun sebetulnya anggaran yang sumbangan yang diberikan ke madrasah ini melalui komite itu kan memang sifatnya adalah infak lah ya sebetulnya, sumbangan lah ya. Iya, jadi sumbangan, kalau KMA-nya itu sumbangan. Jadi yang namanya sumbangan itu kan tidak mengikat, dan kalau kepentingannya untuk pendidikan itu insya Allah kan menjadi amal jariah yang mengalir ya. Nah ini memang yang sifatnya seperti itu. Tetapi kita harus punya rencana yang jelas, kebutuhan yang jelas. Jadi nanti apa yang disampaikan kepada orang tua siswa memang itu anggaran yang betul-betul dibutuhkan untuk kemajuan madrasah ini. Ya. Karena sekarang kita tahu yang namanya LSM itu mencari-cari Pak. LSM itu kupingnya panjang, matanya lebar. Apalagi adanya statement dari gubernur bahwa sekolah negeri, padahal sebetulnya nomenklatur kita kan bukan sekolah negeri tapi madrasah negeri. Tetapi dampak dari statement Pak Gubernur pada waktu itu kemudian berdampak ke madrasah yang pada waktu itu statement tahun awal, biasanya ini muncul di awal PPDB, kalau enggak di tahun-tahun politik. Itu saya rasa itu aja Pak Komite ya. Enggak apa-apa, Pak Komite tanyakan aja ke Pak, butuhnya piro? Kan gitu. Enggak, butuhnya berapa? Itu. Dan kemudian apa yang diberikan komite ke madrasah ini statusnya harus jelas. Kalau kemudian mau dihibahkan ya diurus proses hibahnya. Kalau tetap masih menjadi milik komite, ada catatannya. Yang dicatat bukan hanya barang milik negara saja, tetapi barang milik komite juga harus dicatat. Sekecil apapun harus ada catatannya. Apakah komputer, ya, apakah komputer atau kipas angin? Karena itu juga harus dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Ya. Itu ya Pak. Jadi harus ada catatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adzan ya Pak. Sini ya. Istirahat dulu berarti. Oh jauh. Apa ditutup aja dulu? Ini sedikit saja kok. Evaluasi kita hanya sedikit. Jalin MOU kerjasama sebanyak-banyaknya dengan pihak luar. Apakah dengan pemerintah daerah, apakah dengan dinas, apakah dengan perguruan tinggi, apakah dengan desa, jalin kerjasama sebanyak-banyaknya. Saya juga tahu di sini ada kerjasama juga dengan pihak Aqua, ya Pak ya, ya itu kerjasama yang dijalin dengan dunia usaha, silakan. Tetapi harus dilandasi dengan MOU. Ada perjanjiannya, karena MOU itu sifatnya adalah simbiosis mutualisme Pak, saling menguntungkan. Aku tidak mungkin kerjasama dengan kita kalau mereka tidak untung, kan itu. Nah untuk itu MOU harus dilandasi dengan dokumen. Ada MOU yang ditandatangani antara pihak pertama dengan pihak kedua, antara kepala madrasah dengan pihak lainnya. Nah, dari MOU itu dijabarkan dengan bentuk kegiatan, Pak. Dan misalkan MOU dengan puskesmas,
Kan di situ ada misalkan sosialisasi terkait dengan penanggulangan kenakalan remaja, narkoba, apa itu? Ini kan anak-anak sudah mulai usia puber ya. Itu ya, jadi di breakdown dengan kegiatan itu. Ya, kemudian kegiatan itu dilaksanakan, ada juga laporannya yang nanti bisa dijadikan keberhasilan dan evaluasi bersama. Itu MOU. Karena MOU itu fungsinya ganda. Selain kita memetik dari kegiatan itu, kita mengumumkan kepada masyarakat luas terkait dengan eksistensi Madrasah Sanawiyah ini. Nah, disinilah pentingnya MOU terkait dengan itu. Saya rasa tadi perlu dilengkapi terkait dengan MOU ini karena madrasah ini, kalau saya tadi bicara dengan Pak Kepala, pernah menemukan kejayaannya yang siswanya banyak, terus kemudian sempat mengalami penurunan. Nah, ini sedang meningkat kembali. Jadi jaga, naik pesawat sedang meningkat, apa namanya Pak? Take off. Take off itu berat. Take off itu ngangkatnya berat. Bagaimana jaga ini terkait dengan goncangan-goncangan. Nah, ini yang harus dijaga. Madrasah ini terkait dengan jumlah siswanya juga sudah semakin meningkat, dan insya Allah di PPDB tahun ini akan menerima 11 rombel. Nih Pak Komite, komite itu partner yang baik Pak. Kalau tidak ada komite ini, madrasah ini pasti ada tanahnya dari komite itu juga sudah dihibahkan ya, itu ya, sudah dihibahkan. Baik, komite itu ya. Terus selanjutnya adalah peningkatan fungsi seperti tadi Pak lab, ya, labnya ternyata kemudian dipinjam sebentar. Ini kenapa PKKM tadi tidak dikembalikan lagi ya? Jadi sudah, ya. Baik, peningkatan fungsi itu lab, terus kemudian perpustakaannya, kemudian kantin tidak harus mewah, tetapi bersih, nyaman. Ya, beda lah Pak ya, mewah itu kan ya, tapi bersih, nyaman, jadi anak-anak juga nyaman. Ini sudah bagus Pak, menurut saya kurnya. Tidak semua madrasah punya seperti ini. Terus kemudian fasilitas-fasilitas lainnya dijaga, lingkungan yang asri. Saya rasa saya datang ke madrasah ini mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu ya, sudah beda. Ini sudah lebih asri, lebih rapi. Saya rasa ini adalah motivasi dari Pak Kepala, tetapi kalau kemudian tidak didukung, tidak ada respon yang baik dari seluruh guru, tenaga pendidikan maupun siswa, tidak akan tercipta kondisi seperti ini. Jadi kebersamaan yang baik harus dijaga. Pimpinan tetap kepala madrasah, tetapi pimpinan yang bisa tuturi handayani ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Tadi Pak siapa yang bahasa Inggris, yang bahasa Jawanya bagus? Pak Kamilan, sudah kontur Pak Kamilan. Ya itu. Jadi itu sebagaimana yang kita nilai pada hari ini, kepala madrasah itu kompetensi kepribadiannya harus bagus, sosialnya harus bagus, manajernya harus bagus, kewirausahaan dan supervisinya. Karena kepala madrasah tidak semua orang bisa jadi kepala madrasah Pak. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu semuanya, pada tim penilai, Bapak Ibu komite yang sudah meluangkan waktunya 1 hari full. PKKM itu melelahkan Pak, memang melelahkan karena indikatornya banyak,
komponennya 5, indikatornya banyak, itu melelahkan Pak. Kalau tidak ada perasaan hadar beni itu ya kita kadang-kadang malas Pak. Tapi perasaan kita harus merasa memiliki madrasah ini agar madrasah ini semakin ke depan mutunya semakin meningkat, dan yang terpenting bahwa dokumen yang kita sajikan sekarang adalah merupakan eviden, merupakan bukti kinerja kita. Jadi Bapak Kepala Madrasah SKP-nya Pak, evidennya ini nanti sudah cukup ini ya. Kemudian Bapak Ibu Guru juga, Bapak Ibu Guru kan dari mulai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, penilaian, semuanya kan sudah disupervisi. Kalau sudah disupervisi, otomatis dokumennya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari-cari, maka kinerja Bapak Ibu evidennya semuanya sudah tersaji dengan baik. Baik, itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali kami sampaikan partisipasi semuanya, Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan, terutama kepada Bapak Ibu pengawas, komite yang sudah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Kepala Madrasah 4 tahunan di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kebumen dengan baik. Mohon maaf apabila kami bertiga dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ada tutur kata, tingkah laku, hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.